Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal inspirasi. Lintas TV Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali dalam Dialog Sore edisi kali ini, Kamis 31 Maret 2022. Dan sore hari ini kita akan membahas topik khusus ya, bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu tentang pengenalan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, dan paham, disingkat CBP. Nanti Anda akan banyak tahu tentang bagaimana kita mencintai, kemudian bangga dan memahami rupiah itu sendiri. Saya akan membahas ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio pendengar. Anda juga bisa menyaksikan melalui RRI Net, RRI Mataram Official di YouTube kami. Dan kita akan membahas ini bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Pak Agus Mulyawandana. Assalamualaikum Mas Agus, selamat sore. Ya, Mas Agus sehat ya? Baik, kami belum terkoneksi namanya dengan audio bersama dengan Pak Agus Mulyawandana. Saya ke narasumber kedua mencoba bersama dengan Pelaksana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Pak Kamal Taufik Rahman. Assalamualaikum Pak Kamal. Oke, sepertinya belum terkoneksi dengan baik ya. Nanti kita akan coba. Dan pendengar, sebelum lanjut bersama dengan dua narasumber ini tentang pengenalan cinta, bangga, dan paham rupiah, saya akan putarkan satu buah iklan layanan masyarakat dari Bank Indonesia berikut ini. TV Sore. Ya benar, kita akan coba koneksi kembali bersama dengan Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Agus Mulyawandana. Selamat sore Mas Agus. Halo Mas Agus. Baik. Halo Mas Agus. Baik, saya coba ke... Baik, sepertinya belum termonitor oleh Mas Agus. Saya coba ke yang satunya, Pak Kamal Taufik Rahman. Pak Kamal bisa memonitor? Enggak. Baik, ada tapi udah. Oke, udah ya. Ini baru tersambung, mohon maaf. Ya, saya bersama dengan Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Pak Agus Mulyawandana. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam Pak Ahmad, selamat sore. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau bicara soal rupiah, saya lihat raut wajah Pak Agus ini selalu ceria ini di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Yang narasumber yang kedua juga bersama dengan Pelaksana Kantor Perwakilan BI NTB, Pak Kamal Taufik Rahman. Assalamualaikum Mas Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesibukan akhir-akhir ini apa saja nih? Kesibukannya adalah persiapan untuk Ramadan dan Idul Fitri. Jadi intensitas kebutuhan uang masyarakat itu sangat tinggi. Jadi kita harus menyiapkan dan mengatur strateginya. Baik. Ya, saya langsung saja. Ini karena kita juga ingin banyak bertanya tentang bagaimana sebenarnya
pengenalan ataupun cinta, bangga dan paham dari uang rupiah itu sendiri ya. Saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, kalau bicara tentang CBP, saya pikir tadi ini cadangan beras pemerintah, ternyata cinta, bangga dan paham rupiah ya. Boleh digambarkan seperti apa CBP itu, Pak Agus? Ya, CBP seperti yang kita ketahui bahwa CBP itu adalah cinta, bangga, paham. Cinta, bangga, paham tentang apa ya? Tentang rupiah gitu ya. Jadi CBP di sini bisa dikatakan sebagai perluasan edukasi tentang rupiah gitu ya. Jadi tidak lagi hanya semata atau sebatas tentang bagaimana ciri-ciri kerasan uang rupiah yang kita kenal dengan 3D gitu ya. Selama ini jargonnya 3D kan, dilihat di Terawang, dan juga cara merawat rupiah dengan 5 jangan. Ya, tapi lebih masuk lagi, lebih mendalam lagi tentang pemahaman tentang rupiah tersebut, bahwa rupiah tidak hanya sebatas tentang alat transaksi pembayaran dengan ciri khasnya, tapi juga merupakan simbol negara, gitu ya, simbol negara kita, merupakan identitas bangsa kita, gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan begitu ya. Betul. Dari CBP itu sendiri. Kemudian kalau ini kan akhir-akhir ini gencar juga Bank Indonesia melakukan edukasi ya kepada masyarakat tentang cinta, bangga dan paham rupiah. Tujuannya memang untuk apa saja nih? Ya, jadi di sini kalau selama ini yang berjalan sebelumnya itu ya dengan 3D dan 5 jangan itu kan lebih kepada kayak fisik uang gitu ya, bagaimana kita mengenal ciri-ciri khasnya dan memperlakukan uang rupiah tersebut. Di sini kami ingin masuk lebih mendalam lagi untuk meningkatkan awareness masyarakat gitu ya terhadap uang rupiah, bahwa uang rupiah itu tidak hanya sebatas alat transaksi pembayaran sebagaimana biasanya gitu, tapi dia juga merupakan simbol negara kita gitu ya, simbol negara kita, lambang negara kita gitu, simbol identitas kita gitu. Jadi nggak bisa main-main begitu ya? Iya, betul sekali. Sehingga harapannya dengan ada meningkatnya awareness-nya itu, masyarakat awareness meningkat, rasa cinta, bangga dan paham terhadap rupiah tersebut juga semakin meningkat. Tentu hal ini akan berdampak pada menciptakan perilaku positif masyarakat terhadap uang rupiah. Oke. Kalau selama ini memang aktivitas masyarakat kita dalam memperlakukan uang rupiah itu ada yang bergeser tidak kira-kira? Bagus. Dan staples kan ini paling sering kita temukan nih, coret, bahkan tulis nomor HP begitu. Iya, betul, dan itu memang masih ada di masyarakat kita ya, sehingga inilah yang perlu kita tingkatkan awareness-nya gitu, awareness-nya. Nah, awareness kali ini yang dikatakan tidak sebatas tentang ciri-ciri keasian dan juga cara memperlakukan uang rupiah dengan 5 jangan itu, jangan surplus, jangan diremas, jangan dibasahi, jangan dilipat gitu ya, tapi kita tingkatkan lagi dengan pemahaman dengan CBP gitu. Sebagai uang rupiah sebagai simbol negara gitu. Uang yang harus kita jaga, harus kita cintai, kita harus bangga dengan rupiah, kita paham dengan rupiah tersebut gitu. Oke. Ya. Saya ingin mendapat penjelasan juga dari Mas Kamal ini, kalau bicara tentang cinta, bangga dan juga paham rupiah. Kalau cinta itu memang kita mencintai rupiah ini layaknya seperti apa ini? Oke, jadi gini Mas, cinta rupiah itu merupakan perwujudan ataupun kemampuan dari masyarakat untuk mengetahui karakteristik dari uang rupiah. Selain itu juga masyarakat untuk bisa mengetahui terhadap desain uang rupiah. Kemudian masyarakat juga untuk bisa memahami tentang penggunaan uang rupiah secara tepat. Dan juga harus menghindari dari tindak kejahatan terhadap uang rupiah. Untuk cinta rupiah itu memang kita bagi terhadap 3 hal. Yang pertama, masyarakat harus mengenal uang rupiah. Masyarakat mengenal ini adalah masyarakat harus memahami bahwa uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Artinya kita harus mengetahui hal tersebut dan juga mengilhami bahwa di NKRI ini wajib menggunakan uang rupiah, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian poin yang kedua itu adalah setelah mengenal kemudian kita merawat. Bank Indonesia senantiasa menjelaskan tentang merawat ini dengan 5 jangan. Hal ini ketika kita terapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari, uang rupiahnya itu akan awet dan akan lebih lama di masyarakat. 5 jangan ini udah dijelaskan juga sama Pak Agus barusan. 5 jangan itu jangan di staples, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dibasahin, dan juga yang terakhir itu adalah jangan dicoret. Kemudian setelah kita mengenal, kemudian merawat, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita menjaga uang rupiah. Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa uang rupiah itu harus berdaulat di NKRI. Harus berdaulat. Artinya Bank Indonesia mengharapkan kepada masyarakat untuk menjadi
bagian ataupun garda terdepan untuk menjaga uang rupiah dari tindak kejahatan uang rupiah. Masyarakat tuh harus memahami bahwa untuk mengenali uang rupiah baik itu keasliannya itu harus mengenal yang namanya 3D. Kalau saya jelaskan secara singkat, 3D itu adalah dilihat, diraba, dan diterawang. Yang ini yang familiar ya? Yang familiar. Dilihat itu berarti ketika kita melihat uang rupiah itu biasanya warnanya akan lebih jelas dan juga yang lebih terang. Kemudian diraba itu untuk bagian nominal, kemudian untuk bagian gambar pahlawan itu memang dia lebih kasar dibandingkan dengan bagian uang kertas yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah diterawang. Biasanya akan muncul watermark pada bagian yang memang itu yang posisinya itu adalah posisi gambar pahlawan yang muncul. Itu memang merupakan teknik dari pencetakan tebal tipisnya dari uang kertas. Jadi setelah kita memahami 3 hal ini, yang saya ulangin adalah mengenal, kemudian merawat, dan juga menjaga. Artinya kita udah benar-benar mengimplementasi dari bagian cinta terhadap rupiah itu sendiri. Iya. Baik. Tapi kalau bagi masyarakat yang sudah ke tempat pencetakan uang baru sadar ya bagaimana sulitnya ternyata mencetak uang itu. Betul sekali. Betul banget. Saya pernah sekali ke Peruri itu melihat ternyata mulai dari bagaimana membuat itu butuh waktu yang sangat lama untuk menciptakan satu produk uang, sehingga ya perlulah dan harus memang kewajiban kita semua untuk CBP ini ya. Kalau tadi cinta, bagaimana dengan bangga? Ini apa yang bisa dibanggakan sebenarnya? Ya kalau punya uang banyak baru kita bangga ini. Tapi maksud bangga dari CBP itu apa sebenarnya, Mas Kamal? Oke. Jadi yang poin kedua adalah bangga. Artinya merupakan perwujudan dari masyarakat yang memahami uang rupiah itu sebagai lambang dari kedaulatan negara. Kemudian sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Poin yang pertama itu adalah sebagai simbol kedaulatan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, uang rupiah sebagai mata uang merupakan bagian terpenting dari simbol kedaulatan negara. Artinya, posisi uang rupiah ini sama atau sejajar dengan lambang negara yaitu bendera merah putih, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian bahasa Garuda Indonesia, Pancasila, kemudian lambang negara Garuda Pancasila itu sejajar. Artinya memang masyarakat harus benar-benar bangga terhadap uang rupiah ini karena memang bagian dari simbol kedaulatan negara. Kemudian yang kedua itu, bangga yang kedua itu adalah uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Artinya, jangan coba-coba bayar pakai permen ya. Betul sekali. Artinya ketika kita tidak menggunakan uang rupiah dengan baik di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana bisa negara di luar sana bisa menumbuhkan kepercayaan ataupun trustnya terhadap Indonesia itu. Artinya dengan kita menggunakannya, masyarakat itu akan beranggapan bahwa uang rupiah ini berdaulat di NKRI. Kemudian fundamental ekonomi kita akan lebih baik. Artinya posisi rupiah di internasional itu akan semakin tinggi dan juga akan semakin lebih baik. Kemudian bangga yang ketiga itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Kita paham bersama bahwa Bank Indonesia dan juga instansi atau lembaga terkait itu sangat konsisten untuk menampilkan profil gambar pahlawan kemerdekaan dan juga gambar dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu tari, kesenian, kemudian flora dan fauna, kemudian keindahan alam yang lain. Artinya Bank Indonesia meyakini dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan di uang rupiah itu akan memberikan persatuan dan juga kesatuan bagi masyarakat di Indonesia sendiri. Artinya lebih meningkatkan sebagai pemersatu bangsa. Jadi itu poin untuk bangga rupiahnya. Dengan uang ini kita dipersatukan ya. Betul. Bahwa uang yang ada di Papua sama dengan uang yang ada di Mataram begitu, nggak ada bedanya. Tinggal sekarang bagaimana kita implementasikan. Bangga juga kalau kita misalnya menggunakan uang rupiah untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Baik, nanti kita akan juga tampung pendengar untuk bisa berinteraksi ya. Nanti insya Allah kita akan undang juga di sesi kedua di 081802056000 dan juga di 646521 atau melalui laman platform YouTube kami di RRI Mataram Official. Nanti Anda bisa bertanya, menyampaikan saran, pendapat atau mungkin juga kritikan yang bisa membangun semangat Bank Indonesia
dalam mengawal CBP rupiah ini. Nah, kalau tadi saya masih ke Mas Kamal dulu Pak Agus ya. Ini kalau tadi masih soal cinta, kemudian bangga, kemudian memahami atau paham rupiah. Ini maksudnya apa juga Pak Kamal? Oke, jadi yang terakhir itu adalah paham. Paham rupiah itu merupakan perwujudan dari masyarakat yang memahami bahwa fungsi uang sebagai peredaran, kemudian juga sebagai stabilitas ekonomi dan juga sebagai nilai penyimpan. Ketika kita berbicara tentang paham rupiah, kita bagi menjadi 3 hal, yaitu paham dalam bertransaksi. Kita udah jelaskan tadi bahwa uang rupiah itu merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Artinya dalam setiap instrumen, baik itu uang karta, uang elektronik, kris, kemudian kartu debit dan lain-lain, itu memang instrumen di dalamnya menggunakan uang rupiah, itu wajib. Karena kita memang harus berdaulat dengan uang rupiah di NKRI. Kemudian poin yang keduanya itu adalah paham dalam berbelanja. Artinya kita harus memahami bahwa kebutuhan kita memang banyak. Namun memang kita harus memprioritaskan mana kebutuhan yang memang urgent atau memang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan seperti itu, dengan kita melakukan kebijakan terhadap berbelanja yang lebih bijak dan sebagaimana mestinya itu, kita akan lebih bisa menjaga inflasi. Artinya kita akan mendorong pemahaman ke masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga barang dan harga jasa itu akan lebih stabil ke depannya dan nilai inflasinya akan tidak terlalu meningkat. Kemudian Bank Indonesia senantiasa juga untuk mendorong UMKM dan juga untuk industri di dalam negeri untuk bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyediakan barang dan jasa, sehingga masyarakat itu akan akan membutuhkan dan juga akan tercukupi, sehingga masyarakat dan juga perekonomian di dalam negeri akan semakin membaik. Kemudian yang poin yang ketiga itu adalah paham dalam berhemat. Kita percaya bahwa kita memiliki kebutuhan untuk konsumtif dan maupun ada kebutuhan untuk usaha produktif. Artinya kita memang harus bijak, harus bisa berhemat dan juga menyesuaikan di mana poin-poin tersebut harus diprioritaskan, yang mana yang penting untuk bisa menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Seperti itu. 3 paham tersebut yang saya ulangi lagi adalah paham dalam bertransaksi, paham dalam berbelanja dan juga paham dalam berhemat. Bukan justru bangga ketika berbelanja menggunakan uang dari negara lain begitu ya? Betul sekali. Jadi itu tidak menunjukkan kita berdaulat dengan uang rupiah di wilayah NKRI. Saya terima satu ini ada pendengar juga yang melalui YouTube kami di RRI Mataram Official, ada yang bertanya dari PU Mataram. Selamat sore, bagaimana tentang jual beli uang yang sudah rusak, harga belinya tidak sesuai dengan harga beli itu? Banyak kita temukan di pasar rakyat. Artinya kan banyak yang beli uang lusuh, uang rusak bisa dibeli. Ini gimana aturan? Apa ini bagian dari ketidakbanggaan begitu, atau mungkin seperti apa nih seharusnya dari Bank Indonesia? Baik, Agus ya, silakan Pak. Terkait dengan hal tersebut sebenarnya kita dari Bank Indonesia juga sudah menyediakan kesempatan itu bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang ke Bank Indonesia, baik itu uang rusak, uang lusuh dan sebagainya, termasuk juga ke perbankan yang sudah bisa melayani tersebut. Jadi ini balik lagi kepada masyarakat gitu ya. Kalau memang ingin menukarkan tidak melalui jasa istilahnya inang-inang atau apa gitu ya, itu bisa langsung datang ke Bank Indonesia. Jadi ini pilihan masyarakat. Anda ingin ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang rupiah, tentunya nilai penggantiannya adalah sebesar uang yang ditukarkan gitu ya, selama ciri-ciri keasliannya masih bisa dikenali gitu. Tapi kalau masyarakat memang lebih memilihnya ke inang-inang, itu kan di luar kontrol kita ya, apa yang terjadi di luar gitu. Tapi selama Anda masyarakat atau siapapun yang memang membutuhkan uang rupiah, ingin menukarkan uang rusak atau lusuhnya, datang ke Bank Indonesia atau ke perbankan. Jadi sebenarnya masyarakat bisa langsung ya, tanpa harus menjual. Betul sekali. Itu kalau menjual memang regulasinya nggak bagus, nggak juga ya. Ancamannya juga ada perasaan. Jual beli uang misalnya. Untuk kalau dalam hal yang penukaran uang rusak tersebut, ini balik lagi ya di kondisi di masyarakat gitu. Jadi itu memang di luar kendali kita untuk bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya gitu. Jadi memang kami bisa menyarankan bahwa kalau Anda membutuhkan uang rupiah, ingin menukarkan uang rupiah Anda, itu bisa datang ke Bank Indonesia, bisa juga datang ke perbankan. Syarat-syaratnya kan apa saja nih? Kalau misalnya ada uang lusuh atau uang robek dan lain sebagainya untuk ditukarkan, itu biasanya ada SOP-nya?
Untuk penukaran uang rupiah itu paling pertama kalau kondisi rusak atau lusuh gitu ya, ciri-ciri kasihannya masih bisa dikenali. Masih bisa dikenalin dan dia lebih dari 2/3 bagian. Nah, dan tentu saja kalau untuk ke Bank Indonesia itu mengisi aplikasi pintar ya untuk penukarannya itu. Jadi ada websitenya yang bisa diisi kapan akan melakukan penukaran, jumlahnya berapa, uang pecahan apa yang akan ditukarkan seperti itu. Iya, jadi ada mekanismenya ya. Kalau misalnya bisa ditukar langsung ke Bank Indonesia, ya kenapa harus dijual begitu ya? Apalagi nilainya tadi yang digambarkan oleh pendengar kita melalui RRI Mataram Official. Ini nilai harganya justru berkurang ya. Iyalah, pasti pengen ada ongkos bagi yang jual ya, seperti yang jual, yang beli begitu untuk menuju penukaran di Bank Indonesia. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 081802056000 dan juga di 0370646521 ya. Saya ke Pak Kamal kembali sebelum nanti kita jeda karena kita juga nanti ingin banyak berbicara juga menghadapi bulan suci Ramadan apa saja yang dilakukan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia. Nah, dalam cinta, bangga, dan paham rupiah itu, Mas Kamal kan itu ada juga teknologi AR ya. Ini sering kali juga familiar di kalangan jurnalis ekonomi, tapi perlu juga mungkin bagi masyarakat AR itu apa sebenarnya? Oke, makasih Mas. Jadi AR rupiah itu pertama kali di launching oleh Bank Indonesia di tanggal 15 November 2021. AR rupiah itu merupakan bentuk edukasi uang rupiah yang berbasis teknologi ataupun yang berbasis tentang edu gamification, di mana AR rupiah itu merupakan game yang dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Jadi masyarakat itu akan diberikan edukasi melalui game, di mana di dalam game tersebut akan berisi profil-profil dari setiap uang rupiah. Untuk saat ini memang hanya ada 4 uang rupiah yang dapat di-scan dan dilakukan penjelajahan, yaitu uang rupiah pecahan 5.000, pecahan 10.000, pecahan 50.000, dan juga yang terakhir pecahan 75.000. Setelah mereka melakukan scan akan ada eksplorasi, baik itu kita akan melihat bagaimana profil dari gambar pahlawan di setiap uang rupiah, kemudian kita akan melihat flora dan fauna dan juga keindahan alam, tari dan kesenian dari setiap wilayah yang tertuang di dalam uang rupiah. Kemudian di sela-sela dari informasi-informasi yang disampaikan melalui eksplorasi tersebut akan ada juga beberapa pertanyaan, di mana ketika masyarakat itu benar terhadap pertanyaan tersebut, mereka akan dapat poin dan diakumulasi setiap harinya. Jadi kalau secara sederhananya game ini mirip dengan game Pokemon. Jadi kita tidak ditahan untuk standby di dalam kursi ataupun di atas kasur. Jadi kita akan melakukan eksplorasi karena munculnya suatu poin yang ada di game tersebut ketika kita bergerak atau ketika kita mengarahkan handphone kita ke wilayah di sekitar kita ataupun menjelajah di ruangan, kemudian kita naik turun dari ruangan ataupun dari rumah kita. Jadi itu benar-benar kita juga aktif dan juga yang kita dapat juga adalah edukasi yang lebih mendalam. Cuman memang untuk saat ini segmentasi terhadap AR rupiah ataupun game AR rupiah ini memang untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Tapi dewasa juga keren ini kalau kita betul sekali. Jadi dari level anak-anak sampai remaja sampai juga mahasiswa itu memang kita prioritaskan untuk menggunakan ini. Walaupun kedepannya segmentasi ini akan diperlebar. Artinya untuk orang dewasa, kemudian orang yang lebih tua dari umurnya juga itu bisa menggunakan. Yang penting mereka memahami game ini, memahami teknologinya, dan juga itu memang sudah harus disupport dengan handphonenya juga. Jadi game ini bisa kita lakukan sendiri di rumah atau harus di Bank Indonesia? Bisa dilakukan di setiap kegiatan kita, baik itu di kantor, di rumah, dan di tempat yang lainnya. Asalkan memang kita harus konsisten, karena di setiap levelnya itu memang ada pertanyaan dan juga memang ada informasi yang memang kita harus memahaminya, karena kita akan diakumulasi dengan poin dan itu untuk setiap wilayah itu ada level tertentunya. Jadi kita akan tahu di NTB sendiri ini poin yang paling tertinggi dipegang sama siapa. Jadi memang ini akan menjadi kebanggaan dan juga akan mengedukasi secara lebih menyeluruh terhadap segmentasi dari masyarakat seperti itu. Oke, baik. Ada pendengar juga yang bergabung, tapi nanti dijawab ya selepas satu iklan layanan masyarakat lagi dari Bank Indonesia. Kita akan jeda dulu pendengar.
kita sekarang ini maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Ingin eksis. Gak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka tuh dilupakan. Dan kita nggak suka tuh disia-siakan. Pikirkan kembali. Seberapa cinta kita, seberapa bangga kita, Seberapa paham kita. Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. tapi rupiah bertahan melalui kita. Dari kita Untuk Indonesia. Lintas NTB Sore. Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Sore, masih membahas tentang pengenalan cinta, bangga, dan paham rupiah ya, CBP rupiah. Ini yang saat ini juga tengah masif disosialisasikan oleh Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat agar kita lebih cinta dan bangga dan paham juga tentang rupiah. Tidak sedikit dari kita hanya mencintai kalau uang banyak, tapi tidak memahami ya bagaimana uang rupiah itu sebenarnya kita perlakukan. Dan ada juga para pedagang kita ini yang begitu bangga ketika misal bisa berstaples uang itu ya, staples uang dan lusuh sekali kelihatan. Ada pendengar yang bergabung melalui RRI Mataram Official di kali ini pendengar. Selamat sore dari KLU. Bagaimana dengan image masyarakat jika ada uang kepotong atau robek, image dari orang langsung terpikir tukar di pom bensin saja. Kenapa enggak langsung terpikir ke bank? Apa prosedurnya sulit ya? Ya, ini tadi sudah digambarkan juga ya, tapi mungkin dipertegas lagi Pak Gus. Dari lalu di Lombok Utara ini. Sekaligus mengundang Anda juga pendengar untuk bergabung ya. Selain melalui RRI Mataram Official, Anda juga melalui telepon di 081802056000 dan juga di 0370646521. Silakan Pak Gus, bisa ditanggapi? Ya, mungkin sama seperti jawaban yang tadi ya, bahwa bagi masyarakat yang memang ingin menukarkan itu sebenarnya bisa langsung datang ke Baik, Pak Gus, sebelum lanjut kita terima pendengar dulu ya. Oke. Kita coba. Siapa? Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Sore, dengan Bapak siapa? Bapak di mana? Pak Abdullah ini Batu Kliang. Pak Abdullah di Batu Kliang. Anggi. Silakan. Kan uang yang ditukar Pak, kan banyak sekali uang-uang yang diterima oleh pihak-pihak luar yang uang-uang lama kan. Uang lama juga uang baru. Lalu uang-uang yang lama-lama sudah batal di pasaran itu dikembalikan ke Pak itu, apakah untuk bahan uang baru lagi atau memang dikemanakan itu Pak? Tahun uang waktu keluarga dulu itu Pak. Ya. Keluarga dulu itu banyak uang-uang yang gambar-gambar monyet 500-an itu kan. Oh, yang itu dikemanakan itu dibuat lagi sebagai bayaran yang sah itu Pak. Oke. Nah gitu Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah di Batu Kliang ya. Ini Lombok Tengah bagian utara. Di belakang Pak Abdullah boleh bergabung kembali di 081802056000 dan juga di 0370646521. Komentar, saran, tanggapan Anda pendengar tentang cinta, bangga, paham rupiah. Apa yang kira-kira ada di benak Anda? Kalau misalnya biasanya kalau ada uang baru keras lagi di dompet itu terasa keren ya. Kemudian kalau ada lusuh itu pengen cepat kita belanjakan. Ini yang muncul justru di masyarakat. Baik, saya ke Pak Agus sekaligus tadi mungkin menjelaskan lebih jauh tentang warga kita di Lombok Utara, tapi juga sekaligus menjawab tentang apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah di Batu Kliang. Ini soal uang-uang yang sudah lama. Ya. Ini bagaimana? Apakah dilebur kemudian dibuat jadi baru lagi atau seperti apa SOP-nya di Bank Indonesia? Silakan. Ya, sesuai dengan kewenangan kami Bank Indonesia bahwa memang untuk uang-uang yang sudah lama atau sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran sah itu memang dicabut dan ditarik dari peredaran gitu ya, dan dinyatakan tidak berlaku kembali sebagai alat pembayaran. Nah, setiap uang-uang yang termasuk tersebut memang teman kami akan dimusnahkan gitu ya. Kenapa dimusnahkan ya? Karena uang itu sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia gitu ya. Sehingga dilakukan proses pemusnahan, dan tujuan dari pemusnahan tersebut juga tidak hanya sekedar dimusnahkan bila selesai, tidak, tapi memang untuk menjaga jumlah uang yang beredar itu agar tetap stabil dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai. Itu tujuannya gitu ya, sehingga dilakukan pemusnahan terhadap uang-uang yang lama yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran sah. Jadi tidak dirubah menjadi baru lagi. Tidak dirubah jadi yang baru lagi. Kalau pencetakan baru itu ada ketentuannya lagi gitu ya. Ada ketentuannya. Lagi pula yang baru-baru juga Pak Bagus. Pak Bagus itu kan keren-keren ya Pak Bagus ya. Tidak kalah keren gitu tampilannya. Iya. Memang
gini ya, kalau kita mau sadari sebenarnya Indonesia itu kan kaya ya. Oke. Kaya banget sebenarnya dari sisi budaya, seni gitu ya, tempat-tempat wisatanya gitu ya, spot-spot yang bagus. Nah itulah yang diangkat di uang rupiah. Uang rupiah kita. Jadi uang rupiah kita itu, nah itulah salah satu cara bagaimana kami membuat masyarakat itu bangga dengan rupiah itu, mengenal rupiah kita. Jadi tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah uang rupiah digunakan di Indonesia, tapi banyak hal yang terkandung di uang rupiah tersebut. Kita mengenalkan budaya, kita mengenalkan tempat wisata, beragam kesenian yang ada, itu semua kita tampilkan di uang rupiah gitu ya. Jadi uang rupiah kita sekarang itu memiliki desain yang sangat-sangat indah, unik. Kalau masyarakat mau memahami, melihat gitu ya, mencintai, bangga dengan uang rupiah kita, paham dengan uang rupiah kita, banyak hal yang bisa kita pelajari dari selembar uang rupiah. Apalagi kalau lembarannya merah-merah semua itu ya. Saya yakin semua suka yang itu tampilannya pasti tambah keren ya, itu ya. Betul sekali. Baik, di belakang Pak Abdullah dan juga keluarga kita di Lombok Utara tadi, Anda bisa bergabung di 081802056000 dan juga di 0370646521. Ini kita banyak bicara juga tentang uang ya sehari ini. Menjelang bulan suci Ramadan, memang ini menjadi hal yang perlu dipersiapkan juga menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, ini ada juga yang baik, ada yang bertanya melalui pesan singkat juga. Pak Agus, ini soal pengembalian menggunakan permen, itu apa hukumnya? Kami ya ini geram juga dengan cara retail yang mengembalikan apa ya kelebihan itu dengan permen. Bagaimana solusinya? Apakah karena memang ini sudah ada ketentuan atau seperti apa sanksinya? Iya, sebenarnya kalau kita bicara permen itu sebenarnya bukan uang kembalian ya, bukan alat transaksi pembayaran. Jadi alat transaksi pembayaran itu adalah ya rupiah gitu ya, dan setiap orang dilarang keras untuk menolak rupiah. Jadi kalau memang ada hal seperti tersebut, sebenarnya masyarakat bisa menolak. Ya, gitu ya. Karena itu bukan alat transaksi gitu loh. Kenapa saya dibayarkan dengan permen? Terus saya kembaliannya uang rupiah gitu. Ya. Kalau memang hal tersebut terjadi, itu bisa ditolak. Kalau memang masyarakat ingin melaporkan ke kami, tidak apa-apa, sampaikan saja itu lokasinya di mana, biar kami bantu mendatangi. Jadi kami akan mencari tahu apa kendala sebenarnya, apakah kesulitan dalam mendapatkan uang rupiah dan sebagainya untuk sebagai uang kembalian, yang menurut kami sih seharusnya tidak ya. Tidak ada alasan sebenarnya ya. Iya, karena kan perbankan juga sebagai rekan kita gitu ya, stakeholder kita kan juga mengedarkan uang rupiah ke masyarakat gitu ya, baik ya melalui penarikan dan sebagainya. Dari pecahan kecil sekali juga sebenarnya bisa ya. Betul, uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil semua kami sediakan gitu. Oke. Ya, kemudian saya ke Mas Kamal, ini sambil juga mengundang Anda untuk bergabung mendengar di 081802056000 dan di 646521. Kalau bicara target dari sosialisasi CBP ini, kalangan siapa saja yang saat ini masih perlu mendapatkan edukasi ini begitu? Apakah generasi milenial kita juga cukup memahami atau justru sebaliknya yang lebih memahami adalah mereka yang generasi tua begitu? Oke, penyempurnaan dari edukasi CBP ini memang kita mulai dari tahun 2021. Akhirnya ini adalah tahun kedua dari proses penyempurnaan itu. Jadi memang untuk segmentasi awal itu memang kita targetkan ke anak-anak muda, kemudian dewasa dan ibu rumah tangga. Artinya memang segmentasi ini akan semakin melebar ke depannya. Cuman memang kita bagi karena memang prioritasnya itu memang dari generasi muda dan ibu-ibu rumah tangga. Kemudian selanjutnya itu memang dalam timeline itu memang akan sangat banyak perubahan yang terjadi ke depannya. Baik itu untuk segmentasi dan juga bagaimana pola yang paling efektif terhadap edukasi ini. Jadi memang tahun pertama memang kita fokuskan ke 3 hal tersebut, yaitu anak-anak, remaja, kemudian ibu-ibu rumah tangga, seperti itu. Oh iya, jadi semua kalangan ini sebenarnya menjadi sasaran ya? Betul sekali, cuman memang sasaran fokusnya memang ketiga itu, ke depannya itu akan selalu melebar dan juga akan selalu kita perbaiki dan juga efektifkan. Iya, kalau misalnya saya memiliki komunitas, punya grup ya, atau instansi atau lembaga yang kira-kira ingin mendapatkan edukasi tentang CBP, apakah bisa juga Bank Indonesia melayani? Bisa sekali, malah kita bersyukur. Artinya memang masyarakat ada peran aktif, bukan cuma dari Bank Indonesia, melainkan juga dari masyarakat ataupun kelompok masyarakat tertentu. Jadi memang kita sangat terbuka dan masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan juga mungkin instansi atau lembaga bisa langsung menghubungi kami melalui seksi kehumasan ataupun langsung bersurat
dan menuju ke kantor Bank Indonesia, itu di Jalan Pejanggik nomor 2. Kami sangat terbuka karena memang kami percaya bahwa masyarakat itu memang harus aktif, dan juga kami pun yang dari Bank Indonesia sangat merespon dengan baik, dan juga kami akan mengaturnya biar materi yang akan kami sampaikan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan senang hati ya. Betul sekali. Malah kita bersyukur masyarakat. Artinya memang masyarakat itu berperan aktif dan bukan cuma Bank Indonesia aja. Sejauh ini memang belum ada komunitas yang kira-kira langsung menghubungi Bank Indonesia untuk mendapatkan edukasi ini? Sejauh ini masih ada, cuman masih belum terlalu banyak, masif ya, belum terlalu masif. Cuman kedepannya saya yakin bahwa setelah kita melakukan talk show, melakukan edukasi dengan media cetak, elektronik maupun media-media yang lainnya, kemungkinan untuk bertambahnya itu akan sangat tinggi. Kami menyadari hal itu, makanya setelah ini kita akan siap-siap akan mendapatkan banyak undangan, insya Allah. Siap. Dan Anda yang mendengarkan siaran kami, menyaksikan juga siaran kami, ya mulai berpikir juga kalau misalnya di sekitar Anda banyak masyarakat yang belum memahami, ya atau masih kurang begitu baik dalam menjaga uang rupiah, ya bisa menghubungi Bank Indonesia ya untuk mendapatkan edukasi lebih jauh juga tentang hal itu. Baik, saya ke Pak Agus kembali. Ini berbicara tentang yang tinggal beberapa hari aja, entah lusa atau mungkin lagi 2 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Itu biasanya Bank Indonesia memiliki program-program atau kegiatan-kegiatan yang berbeda begitu dari biasanya 3 bulan suci Ramadan. Apa saja yang akan dilakukan kira-kira di bulan suci Ramadan oleh Bank Indonesia, Mas Agus? Iya, persiapan Bank Indonesia khususnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ya menjelang Lebaran gitu ya, bisa bilang kan ini momen musiman gitu setiap tahun. Jadi Bank Indonesia Provinsi NTB selalu memastikan bahwa jumlah uang kartal itu tersedia cukup gitu ya dalam nominal yang pecahan yang sesuai jumlah yang cukup uang gitu tunai ya. Ini ya. Uang tunai betul. Banyak juga masyarakat yang belum memahami uang kartal itu apa. Ya, uang tunai. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang kartal selama periode Lebaran gitu ya. Dan kami pun juga sedang berkoordinasi dengan seluruh perbankan yang ada di wilayah NTB, bekerjasama dengan kita gitu ya untuk melayani penukaran kepada masyarakat yang membutuhkan uang tunai, baik uang pecahan besar atau uang pecahan kecil. Itu kan biasanya selalu gitu yang musiman butuh penukaran dan sebagainya. Siap antri nih untuk mendapatkan pecahan baru apalagi. Ya, jadi kami sudah bekerjasama dengan perbankan, juga sudah mendapatkan informasi berapa yang mereka butuhkan sehingga kita bisa sediakan dalam jumlah yang cukup untuk perbankan sehingga bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kami melayani kegiatan kas keliling itu di tanggal 12 April, 19 April dan 26 April di Taman Sangkaryang. Jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan semata-mata memang untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses atau mendapatkan uang baru gitu ya, uang layak edar gitu ya. Sebelum lanjut ada pendengar yang bergabung ya. Ya. Bagus. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana? Pak Mula Warman. Di Desa Bujak ini. Oh, Bujak, Lombok Tengah lah, Pak Mula Warman. Pak Mula Warman lagi banyak uang sekarang. Ini Pak Nggih, silakan. Bung Yani ya. Iya, silakan. Dia terkait dengan pertanyaan masyarakat sering penasaran, termasuk juga yang penasaran dengan pertanyaan itu tentang pemerintah yang begitu banyak, katanya kenapa dia cetak uang sebanyak-banyaknya untuk bayar begitu. Nah ini apa yang menyebabkan seperti ini? Pertanyaan sering ditanyakan sama masyarakat umum ini. Akan sanggup uang cetakan, kenapa tidak buat banyak-banyak uang triliun utang begitu? Oke, terima kasih Pak Mula Warman. Memang agak seksi kalau kita berbicara tentang uang ya. Ini Pak Mula Warman di Bujak, Lombok Tengah ya. Tapi ada pendengar yang bergabung kembali. Nanti dijawab walaupun kita bicara tentang CBP. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, halo, selamat sore. Oke, terputus. Silakan coba kembali pendengar di 081802056000. Halo, selamat sore. Oke, terputus ya. Oke, kita akan coba terima pendengar. Ini tadi Pak Mula Warman di Bujak, Lombok Tengah. Halo. Halo, selamat sore.
Oke, terputus ya. Bisa mencoba kembali. Ini kita bicara tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pak Agus bisa ditanggapi mungkin tadi sekaligus melanjutkan. Tadi soal penukaran ada tanggal 12, 19, dan 26. Kita coba satu lagi ya. Ini penasaran apanya banyak pendengar yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, halo. Oke, terputus ya. Pak Agus ditanggapi sekali. Ya. Tadi pendengar kita ya, silakan. Dari Pak Mula Warman ya tadi ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita senang ya, ternyata banyak yang telepon, berarti banyak yang mendengarkan gitu kan. Pak Mula Warman, jadi gini, kenapa sih Bank Indonesia nggak mencetak uang banyak-banyak aja gitu kan ya? Tidak gini Pak Mula, memang dalam kita menentukan berapa sih jumlah uang yang layak edar atau yang harus dicetak gitu ya, untuk beredar di masyarakat, itu ada perhitungannya. Jadi jadi tidak hanya sekedar cetak aja yang banyak gitu bisa diedarkan gitu. Ada hal-hal yang harus kita jaga. Jadi kalau uang rupiah yang kita cetak itu banyak gitu ya, jumlahnya tidak terukur gitu ya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu juga jadi banyak gitu kan. Tentu nilai mata uangnya akan menurun. Itu jadinya apa? Inflasi. Gitu kan ya. Jadi tidak semudah itu ya. Iya, jadi makanya dari Bank Indonesia itu menyampaikan bahwa Pak Agus hari ini sudah tersambung ya, ada pendengar kita. Halo, selamat sore. Luar biasa sekali semangatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana? Dengan Pak Udin di Gunung Sari. Pak Udin Gunung Sari, Lombok Barat. Silakan Pak Udin. Terkait dengan uang ini, kalau orang bilang hijau mukanya, apalagi kadang-kadang 3P itu jaga gencar di Terawang dan sebagainya itu. Cuman di keadaan tertentu sering kita temuin beredarnya uang palsu itu gimana itu? Kok bisa pengawasannya atau apa? Padahal sudah di di masyarakat dia sudah tahu di Terawang dan sebagainya itu menandakan uang palsu, tapi namanya uang yang tidak peduli di waktu saat tertentu banyak sekali beredar. Mungkin itu aja masukannya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Gunung Sari, Lombok Barat ya. Ya, ini yang sudah saya nantikan juga, pasti ada juga pendengar yang bicara soal uang palsu. Ini kira-kira Mas Agus atau Mas Kamal yang sampaikan. Karena ya walaupun sebegitu canggihnya, sebegitu sulitnya menciptakan uang rupiah ya, uang kertas terutama, tapi masih ada celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan. Ini bagaimana reaksi dari Bank Indonesia biasanya? Ya, terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat gitu ya, mulai dikatakan memang masyarakat kita itu sangat kreatif gitu ya, sangat kreatif sehingga selalu ingin mencoba meniru dan sebagainya gitu. Nah, memang hal itu hal yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja gitu ya, kita kendalikan dan sebagainya, karena itu kan di luar kita gitu ya. Apa yang akan masyarakat lakukan dan sebagainya itu tentu di luar kontrol kita. Nah, apa yang Bank Indonesia lakukan yaitu dengan kita melakukan edukasi ini juga salah satunya membantu masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah. Harapannya dengan mereka mengetahui ciri-ciri keasliannya, mereka bisa membedakan gitu, mana uang rupiah asli, mana yang diragukan gitu. Ketika masyarakat menemukan uang yang sekiranya diragukan keasliannya, itu bisa dibawa ke Bank Indonesia untuk minta klarifikasi, atau bisa juga melalui bank umum di mana misalkan mereka punya rekening gitu, bisa dilaporkan ke sana gitu untuk nantinya ditindaklanjuti ke Bank Indonesia. Nah, tadi saya ada dengar kata masih banyak uang rupiah palsu yang beredar gitu, uang palsu yang beredar gitu ya, karena entah ketidakpedulian dan sebagainya. Nah, saya menangkap kata tidak peduli gitu ya, menangkap kata tidak peduli yang disampaikan tadi, tidak peduli masyarakat. Makanya yang perlu ditingkatkan adalah awareness kita, gitu loh. Kalau kita peduli dengan uang rupiah kita benar-benar mengenali uang rupiah kita, itu akan membantu masyarakat untuk terhindar dari kejahatan uang palsu. Dengan banyak masyarakat yang tahu mengenai dan sebagainya, itu akan mempersempit ruang gerak peredaran uang palsu kan gitu ya. Jadi banyak orang tahu, banyak yang ini meragukan ini gitu, sehingga bisa ditindaklanjuti gitu. Jadi memang kita butuh kerjasama juga dari masyarakat dan semua pihak di sini ya. Jadi tolong, mari kita cintai, kita bangga dan paham dengan rupiah kita, tingkatkan awareness kita, karena itu tidak hanya untuk Bank Indonesia tapi juga untuk masyarakat sebenarnya ya. Baik.
Pak Agus dan juga Pak Kamal, nanti kita akan lanjutkan di sesi terakhir ya, sebagai closing juga, sebagai penutup juga dari perbincangan kita sore hari ini. Saya akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Lintas NTB Suri. Sebagai penutup dari perbincangan kita sore hari ini, saya ke Mas Kamal dulu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat? Oke, sebagai penutupnya saya selalu menekankan untuk setiap event yang saya datangin atau yang saya ikutin untuk edukasi ini, saya selalu menekankan bahwa untuk memulai perubahan baru terhadap edukasi uang rupiah itu kita harus tanamkan dengan diri kita sendiri. Artinya ketika kita udah clear dan udah memahami secara baik terhadap edukasi uang rupiah ini, kita akan bisa mencontoh kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya levelnya tuh udah semakin tinggi. Kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana mengajak dan juga mengedukasi secara teori dan segala macam, tapi kita ada langsung mempraktekkan. Artinya masyarakat bisa langsung mencontoh dan bisa langsung mengilhami seperti ini kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Seperti ini mereka menggunakan ataupun dalam bertransaksi dan segala macam itu mereka akan lebih memahami, oh ya berarti kita harus memulai perubahan yang baru, tapi sebelum kita merubah orang lain kita harus merubah diri kita sendiri. Artinya kita pun yang memberikan edukasi ini kita harus clear dengan diri kita sendiri bahwa perubahan itu memang harus dari diri kita, dan kita mencontoh orang sekitar kita, dan juga semoga hal-hal kecil ini bisa akan berdampak besar karena ini menyangkut tentang kebudayaan dan itu akan dilakukan secara terus menerus. Artinya memang butuh waktu, butuh sesuatu hal yang lebih besar untuk menyampai tujuan dari edukasi uang rupiah ini, seperti itu. Oke. Pak Agus, terakhir sebagai penutup juga, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia dari implementasi CBP ini? Ya, besar harapan kami sebenarnya dari kegiatan Cinta Bangga Paham Rupiah ini ya, edukasi ataupun sosialisasi ini, agar masyarakat awareness-nya lebih meningkat gitu ya, memahami bahwa uang rupiah kita itu tidak hanya sebatas alat transaksi dalam perekonomian sehari-hari, tapi uang rupiah itu sekarang adalah merupakan simbol negara kita, ya, identitas bangsa kita, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lihat di uang rupiah tersebut, seni, aneka ragam budaya dan sebagainya yang bisa kita lihat di setiap lembar uang kertas. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat Indonesia cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Kenapa? Dengan kita cinta, bangga dan paham terhadap rupiah, itu berarti kita sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah kejahatan uang palsu, ya, menjaga kedaulatan NKRI, dan tentu juga menjaga kestabilan ekonomi. Perlu diingat bersama bahwa cinta, bangga, paham rupiah dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Baik. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Mataram sore hari ini. Mas Kamal juga terima kasih ya waktunya untuk RRI Mataram. Semoga CBP ini juga semakin memasyarakat di kalangan masyarakat kita, kemudian ikut juga berpartisipasi untuk mensosialisasikannya. Terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Asisten Manajer Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, Agus Mulyawandana, dan juga bersama pelaksana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kamal Taufik Rahmat. Saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas NTB Suri.